Shalom, selamat pagi warga Jemaat Lembah Yordan yang terkasih dalam Kristus. Kita akan memasuki minggu pagi ini sepanjang minggu dengan bacaan firman Tuhan yang ada dalam agenda Sinode GKI di Tanah Papua. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk minggu kerja yang baru. Kami akan merenungkan firman Tuhan untuk sepanjang hari, sepanjang minggu yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu warga jemaat, saya akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8, tapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6 merupakan dasar renungan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Ia tidak mengabaikan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Warga jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam perenungan kita sepanjang minggu ini kita akan merenungkan tentang bagaimana Musa memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Yosua, di mana Yosua menjadi satu figur pemimpin baru dalam generasi Israel memasuki tanah Kanaan. Nah, kitab Ulangan ini merupakan salah satu kitab-kitab Torah, dan kitab ini berisi pesan perpisahan atau pesan terakhir dari Musa, di mana Musa bilang, saya sudah tidak mampu tentang kepemimpinan dalam usia 120 tahun. Hal yang menarik di sini kita lihat bahwa yang pertama adalah Musa terbuka tentang dirinya dan fisiknya, dan Tuhan Allah bilang kepada dia, kau tidak akan menyeberang ke tanah Kanaan, tetapi bangsa ini akan menyeberang. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, di dalam frase pertama ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang tindakan Musa secara terbuka. Dia mengatakan bahwa saya sudah tua dan saya sudah berumur dan saya tidak lagi bersama-sama dengan kamu. Hal yang kita belajar adalah keterbukaan daripada Musa, di mana Musa dengan rela, dengan sukacita dia mau mempersiapkan secara rohani. Ada tongkat estafet atau warisan rohani yang diberikan. Biasanya ada warisan yang ditinggalkan oleh orang tua, tetapi itu harta. Tetapi ini adalah warisan rohani, di mana Musa memberikan warisan kepada, yang pertama adalah secara keseluruhan kepada bangsa Israel, yang kedua adalah khusus kepada Yosua, di mana bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak akan bersama. Hanya penekanannya bahwa Yosua, Allah lah yang akan menyeberang untuk kamu, Allah lah yang di depan, Allah lah yang akan membawa kamu untuk menyeberang. Itu yang pertama. Ayat 3 sampai ayat 6 itu berbicara tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 2b ini adalah larangan, hendak menyatakan kepada generasi bahwa Allah lah yang akan memimpin mereka. Kamu tidak menyeberang sendiri, tapi Allah yang akan menyeberang, Allah yang akan memimpin kamu. Nah, bagian yang kedua ini adalah di mana ada satu penekanan, Allah yang mendahului mereka. Ayat 3 sampai ayat 6, Allah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa kafir, Allah yang memusnahkan pemimpin-pemimpin. Jadi di sini adalah kesiapan rohani yang tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan bangsa kafir, dan tidak boleh melakukan kekuatan sendiri, hanya Tuhan. Dan penekanan di sini ada dua kalimat, dua kata yang harus kita lihat. Ada dua kali, ayat 6 dan ayat 7. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gentar. Ayat 7, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi tujuan ini kepada bangsa Israel. Yang kedua adalah tujuan kepada seorang pemimpin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di minggu ini apa yang kita kerjakan? Pekerjaan kita, tugas-tugas kita, kuliah kita, usaha kita, lalu perjalanan kehidupan rohani, ada pesan rohani yang paling kuat, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Apakah kita kuat? Kita kuat bukan nutrisi jasmani kita. Kita kuat bukan karena kehebatan kita, bukan jabatan kita, bukan karena nama kita. Kita kuat karena Tuhan.
Musa dia bilang, hendaklah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu dan Saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu ini akan berfungsi, akan berfaedah dalam banyak hal. Oleh sebab itu, secara khusus untuk anak-anak muda, jangan lupa bahwa kau beraktivitas oleh karena kekuatanmu. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Dan yang kedua, untuk kita orang tua, kita harus terbuka kepada anak-anak muda. Ini kami orang tua, kami tidak mampu, tetapi mungkinkah kamu? Jadi harus ada tongkat estafet dalam evaluasi, dalam penekanan, dan kita ingat bahwa komitmen dari Allah bahwa aku akan menyertai. Musa mengajak Yosua bukan hanya masalah kepemimpinan itu, tetapi bagaimana merangkul, membawa bangsa ini untuk menyembah Allah, bersekutu dengan Allah. Ada banyak orang bisa memimpin tetapi tidak bisa membawa orang mengenal Allah. Ada banyak orang bisa memimpin tetapi tidak memberikan fokus rohani. Ada banyak pemimpin-pemimpin tetapi tidak mengestafetkan modal rohani yang kuat. Karena dunia ini tidak bisa menjanjikan damai sejahtera bagi kita. Kita ingat bahwa tongkat estafet yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua lewat Musa adalah kepemimpinan kita, adalah kebiasaan kita, yaitu kuatkan dan teguhkan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat. Pesan terakhir buat kita semua, ya. Mari kita menginvestasikan kehidupan rohani yang kuat dan teguh dari 24 jam dalam setiap hari. Berapa menit yang kita kasih buat Tuhan? Kalau tidak kita investasi hari ini, kita tidak kuat dan kita tidak teguh. Kuat dan teguh isinya atau syaratnya adalah investasikan hidup rohani, bergaul akrab dengan Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari baru, untuk minggu yang baru. Kami akan memasukinya bersama dengan Tuhan. Tuhanlah berjalan lebih dahulu, seperti Tuhan meneguhkan Yosua dan bangsa Israel untuk masuk dalam tanah Kanaan. Dan pasti Tuhan meneguhkan kami di sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini. Karena kami kuat dan teguh oleh karena Allah kami, Allah yang kami sembah, Allah yang menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan lingkungan kami berada di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.